ya. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum, Pak Wadir, Pak Kapolres Simalungun, Kasubdit Permas, rekan-rekan media. Terima kasih atas kehadirannya yang malam hari ini kita akan menyampaikan keterangan pers terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Peristiwa ini terjadi tanggal 14 April 2023 di Komplek Perumahan Mutiara Lanto, Blok N nomor 13 di Huta 5, Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Peristiwa ini proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Polres Simalungun yang di backup langsung oleh Polda Sumatera Utara, dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum. Dari semenjak proses penyelidikan atau peristiwa terjadi di tanggal 14 April 2023 hingga terungkap tindak pidana ini, tentu sebuah keberhasilan yang dengan cepat bisa ditangani oleh Polres Simalungun dan tim yang ada dari Direktorat Reserse Kriminal Umum. Rekan-rekan, untuk lebih jelasnya terkait dengan kronologis, modus, motif nanti akan dijelaskan secara rigid oleh Kapolres Simalungun. Kemudian di awal kami sampaikan bahwa proses, sekali lagi proses ini ditanganinya tetap oleh Polres Simalungun, tetapi backup full asistensi itu dari Polda Sumatera Utara. Kepada Kapolres kami persilakan untuk menjelaskan secara ringkas, jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi semua. Yang terhormat Bapak Dirkrimum, Bapak Kabid Humas, Bapak Wadir Krimum, Bapak Kasubdit Permas, serta rekan-rekan media yang hadir pada malam hari ini. Kami sedikit menyampaikan tentang adanya kasus yang terjadi di Kabupaten Simalungun yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas. Jadi kejadian ini diawali dengan adanya informasi dari masyarakat, tepatnya kerabat dari korban yang datang ke TKP di rumah korban atas nama Ibu LHH pada hari Selasa tanggal 18 April 2023. Inisiatif saksi ini yang merupakan kerabat korban ini datang ke TKP karena sudah beberapa hari kerabat korban ini mencoba menghubungi nomor handphone korban, tetapi tidak bisa karena mati. Sekitar pukul 11, kerabat atau saksi yang sudah kita minta keterangan ini datang ke TKP dan begitu masuk langsung mencium aroma yang tidak sedap, dan kemudian membuka pintu, dan pada saat masuk ke dalam ruangan melihat dan menemukan ceceran darah dan bau yang tidak sedap. Kemudian saksi ini berteriak, kemudian banyak masyarakat yang datang, kemudian kami dari kepolisian datang ke TKP. Dan sesuai tadi yang saya sampaikan bahwa kami Polres Simalungun ini di backup penuh oleh Direktorat Krimum Polda Sumut beserta Lapfor dan Inavis. Dan pada hari temunya mayat ini di hari Selasa, kita langsung melaksanakan kegiatan TKP dengan mengumpulkan dan melakukan kegiatan-kegiatan pemotretan, pengambilan sampel, penyitaan barang bukti yang ditemukan. Setelah itu kita lakukan kegiatan-kegiatan untuk mencari keterangan saksi-saksi, sehingga dalam proses kurang lebih 9 hari ini kami dari Polres Simalungun sudah melakukan proses pemeriksaan saksi terhadap 23 orang yang bisa membantu keterangan polisi untuk mengungkap kasus ini. Kemudian rekan-rekan sekalian, bahwa penangkapan terhadap pelaku atas nama SD ini dilakukan pada hari ini tanggal 27 April 2023 di Kota Medan. Dari hasil dan serangkaian proses pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh tim gabungan ini, termasuk bantuan dan dukungan dari Lapfor dan Inavis,
beberapa waktu yang lalu kita sudah meyakini bahwa si pelaku SD ini adalah pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Sehingga kemudian pada hari tadi siang di Medan Johor, pelaku kemudian kita amankan dan kita tangkap. Dan pada saat diinterogasi yang bersangkutan mengaku bahwa yang bersangkutanlah yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, kedua orang korban. Pada saat di TKP kita menemukan 2 jenazah. Yang pertama adalah Ibu LHH, usia 42 tahun, pekerjaan sebagai bidan atau tenaga kesehatan di salah satu puskesmas di Kecamatan Bandar. Kemudian korban yang kedua adalah AFL yang merupakan putra kandung dari perempuan yang meninggal tadi, berusia 12 tahun. Dan kedua jenazah ditemukan di kamar tidur dengan posisi yang berdekatan. Setelah dilakukan interogasi dan meminta keterangan, kita bisa mendapatkan keterangan dari tersangka bahwa tersangka ini sebenarnya melakukan tindak pidana ini diawali dengan adanya masalah dan motif ekonomi, di mana tersangka ini punya masalah merental mobil, kemudian sempat menggadaikannya dan tidak bisa menebus. Sementara si pemilik mobil sudah menagih-nagih mana mobilnya dan mana uang rentalnya. Dan kemudian dalam kondisi yang seperti itu, si pelaku ini sudah melakukan perencanaan untuk mencari target, mencari korban untuk bisa mendapatkan uang sejumlah yang dibutuhkan yang bersangkutan. Kebetulan tersangka ini tinggal kurang lebih 5 jarak rumah. Jadi satu komplek mereka di perumahan Mutiara di daerah desa Bandar tadi, Kecamatan Bandar. Dan 2 hari sebelum melakukan eksekusi, yang bersangkutan ini sudah melakukan persiapan, yaitu dengan mencari dan membeli pisau yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk melakukan pembunuhan ini. Dan pada hari H, tepatnya di tanggal 14, yang bersangkutan ini masuk ke dalam rumah. Tujuannya memang mau mengambil mobil. Kebetulan korban ini memiliki 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor yang parkir di halaman rumah. Tujuannya memang mau mengambil properti atau barang-barang untuk bisa dijadikan uang. Pada saat masuk ke dalam, korban yang pertama, si ibu ini teriak dan menyebut siapa kau, karena panik, dan pisau sudah dipersiapkan oleh pelaku, langsung melakukan tindakan penyerangan dan menghujamkan senjata tajam kepada korban ibunya. Kemudian karena ibunya teriak, anaknya yang kebetulan ada tidur di belakang kemudian terbangun dan sempat menyampaikan, kenapa kau serang ibu saya. Kemudian secara refleks dan spontan juga si pelaku menyampaikan senjata tajam yang sudah dipegangnya. Dan setelah itu, setelah jatuh, kemudian dikumpulkan, disatukan di satu kamar yang tempat ditemukannya TKP. Jadi untuk modus yang dilakukan oleh pelaku ini adalah dengan mempersiapkan senjata tajam dan kemudian menyerang kedua pelaku. Di hari temunya mayat, tepatnya di tanggal 18 di hari Selasa, kedua jenazah langsung dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Medan. Dari hasil pemeriksaan otopsi, pada saat itu tim dokter forensik kemudian menyampaikan kepada kita bahwa dengan kondisi jenazah yang sudah membusuk dan kemudian ditemukan belatung yang ada di kondisi jenazah, itu perkiraan sudah 4 hari. Artinya sinkron dengan kejadian yang dilakukan oleh si pelaku. Kemudian ada juga alat bukti dan petunjuk-petunjuk yang bisa kita jadikan bahwa pada saat di TKP, hasil olah TKP, ditemukan adanya jejak-jejak kaki yang kemudian pada saat tadi siang langsung dilakukan oleh pengambilan sidik telapak kaki oleh tim Inavis, dengan hasil bahwa sidik kaki yang ditemukan di TKP dengan milik pelaku identik. Mungkin demikian keterangan singkat dari kami. Barang pelaku apa saja hilang? Ya. Barang korban? Ya. Pada saat pelaku masuk ke dalam, setelah korban 2 orang ini jatuh dan terkapar dan sudah tidak bergerak, pelaku sempat mengobrak-abrik lemari dan laci dengan mengeluarkan baju. Kemudian ada di TKP kita temukan dompet yang di dalamnya ada surat-surat perhiasan. Dari keterangan tersangka bahwa barang bukti atau barang yang diambil
yang bisa diambil pelaku ini adalah satu buah handphone. Ini milik korban. Sementara untuk perhiasan-perhiasan lain, karena pada saat itu juga pelaku dalam kondisi panik, kemudian tidak berhasil dan tidak bisa mencari barang-barang hilang. Karena memang pengakuan tersangka dari awal dia ingin mencuri kendaraan bermotor milik si korban. Demikian. Untuk pasal yang disangkakan, Pak? Untuk pasal yang disangkakan adalah pasal 340 subsidiar 338 dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Kendaraannya nggak diambil, Pak? Kendaraan masih kita temukan dalam posisi terparkir di TKP. Pak, handphone itu ditemukan sama pemulung ya? Ya, jadi sedikit cerita. Pada saat si pelaku ini melakukan tindak pidana, tangannya sempat luka. Kalau kita lihat di tangan sebelah kiri itu luka. Pengakuan dari tersangka bahwa pada saat dia menyerang dengan cara membabi buta mengenai tangan yang bersangkutan. Kemudian setelah berhasil mengambil handphone, bersangkutan menyimpan di celana, di saku celana. Kemudian pada saat tersangka ini sempat ke rumah sakit, diperdagang untuk melakukan pengobatan di rumah sakit. Disitulah terjatuh, dan hasil keterangan yang kita dapat dari pemulung, memang handphone itu ditemukan di tengah jalan, dan kemudian si pemulung mengambil, yang kemudian dari hasil pemeriksaan kita, memang si pemulung ini setiap hari mencari barang-barang rongsokan, dan kebetulan menemukan handphone si korban di TKP. Kemudian satu tambahan rekan-rekan sekalian, bahwa pada saat pelaku ini sudah melakukan kegiatan pencurian dan pembunuhan, sempat membuat cerita kepada keluarga, kepada kawan, bahwa saya ini yang bersangkutan korban begal, dengan memperlihatkan tangan yang luka, sehingga dia mencoba untuk mengelabui, termasuk informasi yang kita dapat dari keluarga dan saksi, bahwa yang bersangkutan itu mengaku sebagai korban begal. Tetapi setelah kita lakukan konfrontir dan pengecekan langsung ke TKP, dan setelah pengakuan dari tersangka, memang pengakuan sebagai korban begal itu hanya untuk mengaburkan apa yang dijalankan oleh si tersangka. Jelas? Cukup? Pak Kapolres, Apalagi? soal pelaku masuk melalui dari mana ke rumah korban? Ya. Jadi TKP itu terdiri dari 3 pintu. Pintu luar itu berupa gerbang. Kebetulan pada saat itu tidak dikunci, karena memang kebiasaan korban tidak pernah menggembok. Kemudian pintu kedua itu berupa pintu besi, pada saat itu juga tidak dikunci. Dan yang ketiga adalah pintu kayu, tidak dikunci. Jadi korban ini memang masuk tanpa melakukan pengerusakan, dan kita duga memang si pelaku ini sudah mengetahui dan melihat calon target ini bukan pada hari H, tetapi mempelajari tentang situasi dan kegiatan yang dilakukan oleh si korban. Pak, si tersangka merental mobilnya dengan harga berapa? Jadi si tersangka ini merental mobil 3 bulan, tidak mengembalikan dan tidak membayar uang rental. Ternyata mobil yang dirental ini digadai sebesar 30 juta, dan dia sudah dikejar-kejar oleh si pemilik mobil untuk mengembalikan mobil yang dirental si pelaku. Uangnya itu apa Pak? Uang gadai Pak? Dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dipakai untuk kalau pengakuannya dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Cukup? Cukup ya? Baik rekan-rekan, sudah jelas terkait dengan pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana ini. Minta tolong untuk bisa di Pak, tanya sedikit Pak, TSK-nya Pak. Apa Ji? Tanya sedikit Pak. Tanya apa Ji? TSK-nya Pak. Apa yang ditanya? Atau duit untuk dugem Pak, kan kita nggak tahu juga ya kan. Menurut Pak Dulu. Kemana kayak duitnya Pak? Nama siapa? Bang, Sapri. Jangan. Sapri mengenal dengan korban? Tidak. Kamu kan tetangga komplek. Iya, cuma tidak pernah tahu korban. Sama sekali? Cuma lihat sekedar aja Pak, cuma nggak tahu pasti muka korban gimana. Sebelumnya kamu sudah memang targetkan dia? Target sih enggak sih Pak, cuma nonton ke sana gitu Pak. Random. Jadi ada kesempatan kamu untuk bisa
melakukan kejahatan itu, kamu masuk. Lumayan. Iya. Pisau itu sudah disiapkan. Pisau itu udah siap. Cukup. Sendirian aja coba. Sendiri. Cukup ya, rekan-rekan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Direktur. Malam hari ini rilis kita sudah selesai. Barangkali untuk bisa ditindaklanjuti oleh rekan-rekan bahwa ini keberhasilan Polres Simalungun dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dengan cepat menyelesaikan atau menuntaskan pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Yuk, silakan. Foto lagi, foto lagi. Ya, Ji, cukup Ji. Panjang kali mulutnya. Oke, thank you ya, makasih ya semuanya ya. Saya matikan itu lah. Kali. Biasanya melalui sidik jari ini sidik kaki. Yes.